Nah, itu kalau kita klik tiba-tiba kita masuk ke situsnya dia, Betul. itu bisa jadi data kita disedot, segala macam tuh. Betul. Jadi di sini ada masalah bukan hanya soal kebenaran, tapi masalah keamanan data pribadi kita yang sangat-sangat berbahaya. Jadi ini masih akan terus terjadi sih, gitu. Apalagi dengan menggunakan figur-figur yang sangat viral seperti apa tadi Bang, titular ya? Titular. Deddy Corbuzier. Aduh, saya jarang banget ngomong titular. Artis yang juga YouTuber, influencer, buzzer, enggak, dia bukan buzzer. Letnan Kolonel titular ya, Letnan Kolonel titular. Dulu ada film judulnya Tutur Titular. Ada juga yang bikin keris bukan ya? Emputan tular tuh apa tuh? Emputan tular. Tapi ini bukan, ini titular. Iya, tapi ini memberikan penyakit menular. Iya. Ada info letkol titular ini Deddy Corbuzier ditangkap. Ini gimana infonya nih? ini adalah salah satu hoax yang paling unik buat saya, karena ini sumbernya dari Facebook fanpage. Oh, fanpage sebenarnya, fanpage Facebook Alpha G. Jadi tulisannya Alpha G gitu. Alpha G gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya ini dia ini nih, lihat, saya langsung tunjukin itu, tuduhan terhadap Deddy Corbuzier, dan ini dia ternyata ada tulisan detik.com. Jadi kalau orang yang membacanya itu pasti langsung percaya, ini dari detik.com. Gitu, padahal dari judulnya huruf besar semua. Deddy Corbuzier tidak tahu mikrofon menyala. Kami mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi seluruh Indonesia, gitu ya. ini langsung fact checker tentu saja perlu mengonfirmasi, karena pada saat diklik itu ternyata situs jual beli. Gitu. Jadi judul yang bombastis dan sensasional ini hanya bertujuan untuk mengundang atraksi. Ada orang yang mengklik gitu ya, lalu terjerumuslah dalam situs jual beli itu. Nah, dampaknya sebenarnya ketika kita klik itu kan tentu saja data pribadi kita akan keambil ke situs jual beli itu. Belum lagi, ini baru contoh situs jual beli ya. Tadi kita di awal ngomongin judol gitu. Sekarang juga banyak yang modelan seperti ini, begitu diklik ternyata masuk ke judol. Gitu. Jadi betapa berbahayanya kita sekarang kalau salah klik itu akibatnya data kita diambil, lalu juga kita jadi korban scam, phishing, kayak gitu nih yang perlu jadi concern juga. Dan ketika dicek ya, langsung melakukan konfirmasi kepada pemimpin redaksinya detik.com gitu ya, Mas Alvito Deanova bilang memang harus berhati-hati sekarang. Dia mengakui bahwa itu bukan salah detik.com, tapi ada pihak-pihak atau oknum yang menyalahgunakan detik.com, nama detik.com untuk mereka mengambil keuntungan finansial tadi gitu. Supaya, itu nama situsnya apa? www juga sama? Kalau kita klik tuh langsung masuk ke situs jual beli www. Nah, ini sekarang kalau kita cek udah nggak ada, Bang. Oh, udah nggak ada. Udah langsung nggak ada. Tapi dalam waktu yang sangat singkat begitu dia di-share itu langsung mendapatkan 1,4K likes. Jadi likes-nya tuh udah 1000-an. Tetapi fanpage-nya pada saat diklik itu fanpage-nya hanya punya 6 followers dan itu 20 likes. Ada nama situsnya nggak? www apa? Nggak ada. Nggak ada. Tapi sudah disimpan di Ghost Archive gitu. Jadi kita udah nggak bisa masuk ke situs jual belinya lagi. Jadi kita kalau ada berita yang menarik terus tiba-tiba situsnya nggak jelas gitu kan, www.meja304.com misalkan. Terus tiba-tiba nawarin jualan meja. Jualan meja gitu. www.3goals 1, 2, 3, 4. Nah, itu nggak jelas tuh ya. Itu bahaya. Itu karena kalau situs atau portal berita yang benar tuh jarang menggunakan angka. Karena kalau menggunakan angka tuh identik dengan judul sebenarnya kalau angka itu. Gitu. Dan nggak cocok buat situs berita. Jadi Anda, apalagi kalau di WA ya, Anda dapat kiriman beritanya sensasional. Lebih detailnya klik. Nah, itu kalau kita klik tiba-tiba kita masuk ke situsnya dia, itu bisa jadi data kita disedot, segala macam tuh. Betul. Jadi di sini ada masalah bukan hanya soal kebenaran, tapi masalah keamanan data pribadi kita yang sangat-sangat berbahaya. Jadi ini masih akan terus terjadi sih, gitu. Apalagi dengan menggunakan figur-figur yang sangat viral seperti
apa tadi Bang, titular ya? Titular. Deddy Corbuzier. Duh, saya jarang banget ngomong titular. Jadi mereka memang memanfaatkan nama-nama besar, betul, berita yang sensasional, betul, supaya orang masuk ke situsnya, betul, dia. Karena betul, kalau dia cuman promosiin situs yang dia punya, kayaknya orang juga malas klik. Dan betul, orang kan biasa buru-buru kan, betul. Tiba-tiba baca, main klik aja gitu. Padahal aja, itu Anda masuk dalam jebakan Batman. Betul. Jadi Anda harus berhati-hati. Oke, informasi atau artikel bahwa Deddy Corbuzier ditangkap karena salah, karena lupa mic-nya dimatikan, dia ngomong sesuatu yang negatif, kita nyatakan hoax ya. Oke. Selanjutnya nih dari luar negeri nih. Ini salah satu pendukung Donald Trump ya, yang menjadi presiden, yang punya udah dapat jabatan. Iya, jabatan ya. Yang punya mobil Tesla, yang juga punya satelit Starlink. Ya. Starlink ini kita bisa beli di pinggir-pinggir jalan ya. Kalau di sini kita memang bisa beli di pinggir jalan gitu. Kalau dia belinya di udara, Bang, beda. Ini Starlink ini memang luar biasa. Izinnya belum ada, tapi satunya udah masuk Indonesia. Ternyata udah dikasih gitu, Teslanya nggak investasi juga. Gitu. Elon Musk kembangkan mobil berbahan bakar air. Ini dia. Kenapa ini menarik? Karena beberapa waktu lalu ada peneliti dari Indonesia yang bisa menjadikan air jadi bahan bakar dan mobilnya bisa jalan. Begitu ada info ini, mungkin bener juga nih mungkin Elon Musk ya. Iya betul. Apalagi kan pembangkit listrik tenaga air itu kan juga salah satu ini ya. Salah satu yang bisa secara logis ya, orang tuh listrik aja bisa dari air. Mungkin memang mobil bisa dari air ya. Kita pakai logika awam gitu. Kalau ada memang bener air bisa jadi bahan bakar, banyak yang tutup nih perusahaan migas. Mending Pak, kita nggak bisa minum ya. Berebutan sama mobil, nanti kita nggak bisa minum. Tiba-tiba air harganya jadi mahal. Iya. Ini sebenarnya ini udah dari pertama kali diunggah tuh 17 November 2024 di akun Facebook awalnya. Tetapi kami para fact checker pada saat mengecek kembali pernyataan Elon Musk ini apakah memang pernah, karena kan kita perlu berhati-hati ya, dia ini kan tadi dia seorang pengusaha dan dia memang cukup punya kepedulian terhadap pengembangan energi gitu, teknologi energi lah ya. Teknologi energi, apalagi kalau tambahannya ada embel-embel terbarukan, ramah lingkungan gitu. Jadi ketika ada hoax seperti ini yang muncul di Facebook itu, nah ketika kami cek sebenarnya tidak pernah ada satupun pernyataan Elon Musk yang biasanya di X ya. X kan produknya dia juga ya. Dan dia langganan berkicau di situ gitu. Sebenarnya itu gak pernah ada pernyataan dia yang secara terang dan jelas mengatakan bahwa dia akan menggunakan air sebagai bahan bakar baru untuk mobil gitu. Malah sebaliknya, dia itu justru memberikan pernyataan melalui Twitter bahwa sebenarnya air atau hidrogen tuh adalah zat yang paling merugikan kalau dipakai buat bahan bakar. Terutama bahan bakar. Jadi justru dibalik ini gitu. Kenapa nih justru dibalik gitu kan? Dan dia bahkan pernah dikutip juga di salah satu media asing ya, dari Future of waktu itu